Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama kamu. Untuk layer pertama sudah saya shuffle ya. Nanti kita akan konfirmasi untuk kartu-kartu berikutnya. Kita mulai dari yang ini. Ini berbicara tentang kemungkinannya dua gini. Ini berbicara tentang kemakmuran gitu ya. Atau bisa juga tentang hal-hal yang tidak terlihat atau kita tidak mau lihat, tapi lama-kelamaan menggerogoti sesuatu yang ada di hidup kita. Lalu kartu ini bicara tentang anak gitu. Kalau yang berkeluarga mungkin kalian akan punya anak gitu ya, amin kan. Dan bisa juga tentang sifat kekanak-kanakan. Lalu yang ini berbicara tentang pengorbanan gitu ya. Pengorbanan kalian mungkin untuk mencapai sesuatu, ada hal yang harus dikorbankan, atau bisa juga berkorban untuk orang-orang di hidup kita. Kita akan lihat ke arah mana readingnya. Coba kita konfirmasi. Oke, ternyata hal yang tidak terlihat itu adalah adiksi. Hal yang tidak terlihat atau kita tidak mau lihat tapi perlahan menggerogoti hidup kita. Mungkin ya teman-teman yang nonton ini punya kayak semacam adiksi gitu ya. Adiksi itu bisa macam-macam bentuknya. Adiksi hubungan atau cinta, adiksi alkohol, rokok, belanja, apapun ya, bisa bentuknya macam-macam. Apapun yang kita sudah tergantung atau terlalu banyak dan kita udah nggak bisa kalau misalnya nggak ada itu gitu ya. Nonton kebanyakan juga bisa jadi adiksi kalau udah mulai kita tergantung dengan hal itu gitu ya. Jadi ini waktunya teman-teman diminta untuk melihat hal-hal apa yang teman-teman gak mau lihat di hidup teman-teman, tapi itu kayak perlahan-lahan bisa menggerogoti kalian gitu. Dan dua kartu ini berbicara tentang transformasi ya. Transformasi, mungkin kalian bertransformasi dari bentuk adiksi kalian bisa keluar perlahan-lahan meninggalkan, atau transformasi dalam hubungan yang ada di hidup kalian. Karena di sini ada engagement ring ya. Mungkin pengorbanan kalian, hal-hal kayak kalian dan pasangan kalian kayak sama-sama berusaha untuk hubungan kalian gitu, kayak apapun kesulitannya, konflik-konflik dalam hubungan ini, badai-badai gitu, kayak dua-duanya mau sama-sama berusaha untuk hubungan ini buat jalan terus dan masuk ke tahapan yang lebih serius lagi gitu ya. Oke, mungkin sekarang teman-teman ada di posisi kayak memilih gitu, mau ke arah mana, mau memilih apa gitu. Teman-teman diharapkan kayak udah menimbang, melihat semua faktor-faktor sebelum melangkah ke arah mana teman-teman mau menuju selanjutnya gitu. Karena di sini kayak two of swords gitu ya, saya merasanya sih ya. Karena two of swords itu sebenarnya bahwa teman-teman udah tahu nih apa yang sebenarnya teman-teman harus lakukan gitu, tapi kayak ada keseganan, apapun alasannya, kayak yang sesuatu menghalangi kalian untuk mengambil keputusan itu atau memilih hal itu gitu. Coba jujur sama teman-teman, apa yang sebenarnya mengganjal di hati teman-teman atau yang bikin teman-teman kayak takut atau segan untuk memilih sesuatu gitu. Ini seven chakra ya, crown chakra yang ada di puncak kepala kita. Itu chakra ke-6 dan ke-7 itu menurut saya chakra spiritual ya. Kayak udah di level apa ya, orang itu udah matang secara spiritual, bahkan mungkin bisa mengakses informasi yang ibaratnya kayak cuman orang-orang indigo gitu yang bisa akses itu, kayak mendengar suara, melihat sesuatu, atau berkomunikasi dengan makhluk astral atau malaikat gitu ya. Mungkin teman-teman atau bisa juga intuisinya kayak lebih tajam lagi gitu ya. Mungkin di bulan purnama itu kayak teman-teman melihat progres spiritual kalian, atau kalian yang misalnya punya kemampuan seperti itu jadi berkembang lagi, meningkat lagi kemampuannya, atau yang enggak tadinya belum terlihat gitu kemampuannya sekarang jadi muncul nih gitu. Di sini ada passion, mungkin teman-teman
tipe orang yang gak sabaran, atau ada suatu kondisi yang membuat teman-teman jadi gak sabar gitu ya, mungkin karena pengorbanan ini kali ya, ada yang berkorban gitu, proses hidup teman-teman kayak membuat teman-teman kayak capek gitu dan mulai gak sabar gitu, mulai mempertanyakan segala sesuatu, mempertanyakan Tuhan. Ini adalah pesan yang perlu teman-teman dengar. Teman-teman diminta sabar karena semua itu indah pada waktunya ya. Waktunya Tuhan adalah waktunya yang terbaik gitu. Oke, kita lihat tarotnya mau bilang apa. Oke, Airvans, kartu travel, kartu sebuah pesan, kartu yang bicara tentang berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Mungkin teman-teman akan mendengar kabar yang kalian tunggu-tunggu, atau seseorang akan menyampaikan sesuatu gitu ya, reach out ke teman-teman. Atau mungkin teman-teman akan travel gitu, mengingat ini bulan Ramadan, akan bepergian gitu, pulang kampung. Lalu di sini ada Two of Cups, Union, kartu Union gitu ya. Karena di sini dia ada di tempatnya Seven Chakra gitu ya, mungkin kalian berkomunikasi spiritual, berkomunikasi secara telepati maksudnya, atau di alam mimpi gitu, dengan soulmate kalian atau keluarga jiwa kalian ya. Sebelum, ini buat yang para single, sebelum kalian ketemu dengan orang itu di dunia nyata, atau mungkin ada yang lagi terpisah gitu ya, mungkin lagi ada yang break atau lagi nggak komunikasi, tapi kalian tetap terkomunikasi secara telepati gitu ya. Nah di sini ada Five of Swords. Jika teman-teman kayak mungkin mengalami konflik atau apa ya, kayak masalah gitu yang datang silih berganti, karena ini tempatnya di tempat patience, tempat sabar gitu ya. Saya mau bilang, apapun yang muncul dengan Five of Swords ini, karena Five of Swords ini seringkali berupa konflik ya, kayak gesekan dengan orang lain gitu, atau mungkin dengan pasangan kalian gitu ya. Kalau Five of Swords itu lebih kayak gini, siapapun yang kalah, siapapun yang menang, dua sisi itu akan tetap terkena dampaknya gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin kepala dingin dan sebisa mungkin egonya diturunkan ya. Bukan tentang menang kalah, tentang bagaimana mencari jalan tengah, tentang bagaimana untuk mencari solusi yang sesungguhnya diperlukan dari konflik itu. Kita akan tutup dengan advice. Nih ya, yang tadi saya bilang nih cocok nih. Dua kartu ini. Emotions are running high, take time to breathe out. Kayak ada suatu kondisi yang bikin kamu panas, mungkin orang lain panas, karena kayak dua-duanya egonya mau menang gitu, kayak dua-duanya kepalanya panas, jadi kayak nggak bisa melihat titik tengahnya nih, solusinya nih. Tarik nafas, tenangkan diri dulu, biar kepala dingin dulu, kayak jawaban solusi itu nggak akan ketemu ketika kepala penuh atau kepala panas gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman berada dalam kondisi apa ya, yang membutuhkan solusi gitu, membutuhkan jawaban gitu, conclusion are within reach, kesimpulan dalam jangkauan teman-teman gitu. Jawabannya sudah ada, tentang gimana teman-teman melihat dengan perspektif yang berbeda gitu. Mungkin karena kayak pakai kacamata kuda gitu ya, jadi nggak kelihatan. Jadi teman-teman diminta kayak ibaratnya gini, sebuah lukisan gitu ya. Kalau misalnya ngelihatnya jaraknya 5 cm dari lukisan itu, mungkin itu nggak kelihatan gambarnya apaan, burem. Tapi kalau coba mundur semeter, maka gambar lukisan itu akan kelihatan. Saya melihatnya conclusion are within reach seperti itu, masalah perspektif. Yang sebenarnya jawabannya udah ada, tinggal kepala dingin, kepalanya nggak keruh, maka jawabannya akan terlihat gitu. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.